warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas mana? Ya, silakan ketua kelas memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran, maka baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih. Apa kabar semuanya? Baik. Ada yang sudah masuk? Ada. Ada siapa? Pak absen dulu ya. Ya, Pak. Ananda Putri, Hadir, Pak. Arya Pratama, Hadir Pak. Asifa, Hadir, Pak. Ayu, Hadir. Clara, Hadir, Pak. Desi Amelia, Hadir. Eza, Hadir Pak. Farila, Hadir, Pak. Regi, Hadir, Pak. Garda, Hadir Pak. Giras, Hadir Pak. Hidayah, Hadir, Pak. Indah, Hadir, Pak. Indira, Hadir, Pak. Yesha, Hadir. Izin ya? Iya, Pak. Laura. Hadir, Pak. Kali ini akan membahas struktur dan fungsi tumbuhan. Sekarang sebelum masuk ke materi, Pak tanya dulu, apakah di sekitar tanaman apa saja? Cengondo. Badang sipet. Bambu, cabai, macam yang banyak berarti. Ada akarnya, ada daun. Kalau di tanaman cabai, Ada daun. daun ya, ada batang, ada akar. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari struktur dan fungsi tumbuhan. Sebelum itu silahkan ya isi Google Form yang sudah Pak share di grup ya. Silakan dijawab, waktunya 5 menit dari sekarang. Materi kita struktur dan fungsi tumbuhan. Yang pertama ya, di kompetensi dasar analisis 3.3 menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan berdasarkan hasil pengamatan.
tujuan dari pertemuan kita mempelajari peserta didik, ya, mengidentifikasi organ pada tumbuhan beserta fungsinya dengan benar. Ya. Yang kedua, ya, dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan struktur batang pada tumbuhan dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan struktur daun pada tumbuhan dengan benar. Jadi itu tujuan struktur dan fungsi tumbuhan. Ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Ada? Klorofil. Ada kan? Klorofil. Kemudian di daun ada apa? Ya. Atau mulut? Ya. Di depan. Di kertas apa yang kamu lihat, permasalahan apa yang dilihat dari gambar di depan, ditempel ke depan, permasalahan apa yang kamu temukan di gambar depan. Terus sekarang Pak akan ambil 3 sampel, ya,
permasalahan permasalahan pertama yang ditulis, mengapa di tumbuhan dapat menghasilkan pada tanaman karet ya, menghasilkan getah. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi jika tanaman pada akar menerima air secara berlebihan. Dan terakhir, terdapat daun yang menguning ya, apa permasalahan yang terjadi pada daun yang menguning. Nah, jadi di struktur dan fungsi tumbuhan itu organ pertama itu ada akar. Di akar itu ada namanya xilem ya. Di batang ada kambium. Kemudian di daun ya, Pak berikan panduan untuk menjawab pertanyaan atau masalah dari gambar di depan. Silakan bentuk per kelompok ya. 5 kelompok ya, silakan duduk per kelompok. Dan kelompok 2, kelompok 1 ya. Ya, ini diangkat. 2 mana? 2 sini ya. 2 itu 1 ya. 1, 2, 5. Nah, ini Pak bagikan panduannya ya. Kelompok 5. Ya. Kan? Kan hasil pekerjaannya ke depan ya. Silakan. Waktunya 10 menit. Ada masalah enggak? Itu ada akar, batang, dan daun ya. Di situ sudah ada gambarnya, akar, gambar batang, kemudian gambar daun. Kalau ini fungsinya cuma satu atau Semuanya di organ tumbuhan itu ada apa saja? berarti kalau nggak muat Pak? Di bawahnya. Oke, Pak. Nah, mesti dalam kolom ya. Di bawah kolom itu bisa. Boleh Pak. Iya Pak. Ini sitoplasma. Ya salah ya ini. Struktur akar pada tumbuhan. Lisosom.
Kelenjar. Berapa arah ini? Salah, kamu 2 kali. Ada masalah ya? Siapa? Tidak ada, Pak. Baik, gak tuh sampean. Siapa ini? Rasa ya? Ini mau berapa? 5 lebih. Ini berapa? Setelah ditemukan masalah apa yang dapat kalian lakukan untuk mengatasi masalah kendalanya dalam masalah kegiatan yang di depan apa informasi di depan ini, gambar di depan ini, aku bagaimana menyelesaikan masalah itu? Misal masalahnya apa di situ? Ada tumbuhan berwarna kuning. Ini kuning ya? Ini nah. Ini daunnya kuning. Ini kan permasalahannya apa? Ini apa? Solusi dari sudah selesai? Udah, Pak. Oh. Hello everyone, attention please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku juru bicara dari kelompok 2. Saya Anda David Utami selaku juru bicara dari kelompok 2 dan bersama rekan-rekan saya Yuni Septiana. Saya Muhammad Arif Hamzah. Saya Fadila Nagita Murtopo. saya Felicia Antara. Jadi ini kami akan mempresentasikan jawaban kami mengenai rumusan masalah yang ada. Pada rumusan masalah yang pertama itu ada apa yang terjadi pada batang dan daun di tanaman, mengapa daun dapat berubah menjadi berwarna kuning. Jadi mengapa daun bisa berubah menjadi warna kuning? Karena terjadi peristiwa daun berubah dari warna hijau menjadi kekuningan, sebab kemungkinan akar terlalu banyak menyerap air atau kekurangan air. Nomor 2 akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Yuni Septiana. Rumusan masalah yang kedua adalah apa masing-masing organ pada tumbuhan dan fungsi-fungsinya. Yang pertama ada akar dengan fungsi membuat tumbuhan menjadi tegak, kokoh berdiri dan tidak mudah roboh. Yang kedua batang dengan fungsi untuk menghubungkan bagian akar, daun, dan buah sekaligus penopang tubuh tumbuhan agar tetap berdiri. Dan yang terakhir ada daun sebagai tempat pernapasan bagi tumbuhan dan tempat terjadinya penguapan air. Yang ketiga akan dibacakan oleh Aris. Soal nomor 3, jelaskan struktur akar pada tumbuhan. Stel berfungsi untuk alat mengangkut air dan mineral ke seluruh anatomi tumbuhan. Rambut akar berfungsi untuk mengoptimalkan penyerapan air dan mineral-mineral hara. Soal nomor 4 akan dibacakan oleh Fadila. Tersusun oleh
Satu lapis sel tanpa ruang antar sel, dinding luar mengalami penebaran dari kutin yang disebut kutikula. Dan pada tumbuhan kayu akan dibacakan oleh Felicia Jasa. Jelaskan struktur daun pada tumbuhan. Jawab. 1. Epidermis merupakan lapis luar daun. 2. Mesofil terletak di antara epidermis atas, epidermis bawah. Yang ketiga, berkas pengangkut terdiri atas floem dan xilem. Yang keempat, jaringan tumbuhan, misalnya sel kristal dan kelenjar. Selanjutnya akan dibacakan pada rekan saya, yaitu Putri Sandra. Selanjutnya itu ada masalah selanjutnya, mengapa di tumbuhan yang akar tunggang selalu batangnya besar? Apa penyebabnya? Dikarenakan akar tunggang adalah akar pertama yang muncul dari biji ukuran yang begitu besar. Itu berfungsi untuk menjangkau air dan zat hara yang terdapat pada bawah permukaan yang cukup dalam, membuat menjadi lebih kokoh, menjadi cepat untuk penyimpanan makanan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yuni Satyana. Urusan masalah yang kedua adalah mengapa akar tunggang tidak mudah roboh dibanding tanaman akar serabut? Jawabannya, ukuran akar serabut cenderung lebih kecil dari akar tunggang dan tumbuh di pangkal batang. Akar tunggang terdiri dari satu dengan ukuran yang besar dan merupakan kelanjutan batang. Akar-akar lain di sekitarnya adalah cabang dan akar utama. Begitulah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada untuk mencari jawaban masalah-masalah tersebut. Bisa mencari di website yang ada. Itu saja presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Silakan dulu. Sampaikan oleh kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Oke. Apa yang bisa kita simpulkan dari materi struktur dan fungsi tumbuhan? Yang pertama apa? Organ tumbuhan ada 3. 1. Akar. 2. Yang ketiga ada Daun. yang keempat ada silam. Di batang ada apa? Ada kamium. Ya. Kemudian di daun ada atau mulut daun. Ya. Cukup? Ya. Ya, Pak. Hari ini kita sudah mempelajari struktur dan fungsi tumbuhan. Ya. Kira-kira dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5, menurut kalian kelompok yang tampilannya baik? Kelompok mana saja? 2. Kelompok 1. Yang satu serius, yang kedua kurang, yang ketiga kurang serius, yang keempat yang kelima 2 rius. Jadi yang
terbaik kelompok 5. Ya, terima kasih yang sudah menampilkan, mempresentasikan hasil pengamatan materi struktur dan fungsi tumbuhan. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tumbuhan dikotil dan monokotil. Silakan baca literatur, baca buku ya, berkaitan dengan materi struktur tumbuhan dikotil dan monokotil. Sekarang silakan lembar kerja yang Pak bagikan tadi dikumpul. Itu ada Putri, juga. kamu pegang takut acak. Ah? Ah, ya Allah. Cukup ya? Ya 4, 5. Link yang sudah Pak bagikan silakan diisi. Nah, selesai ya? Yang belakang selesai? Selesai. Kelompok 4 sudah? Kelompok 5? Sudah. Nah, hari ini sampai di sini pertemuan kita. Apakah hari ini belajarnya menyenangkan? Teruslah belajar, karena belajar merupakan sebuah kewajiban ya, yang harus kalian laksanakan. Tanpa belajar kita tidak akan pernah tahu apa-apa. Ya, salam semangat belajarnya, terus raih impian dan cita-citamu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini akan bermanfaat untuk kita ke depannya. Amin. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Pak Heri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.